kendali atas setiap kehidupan kami, bahkan atas seluruh dunia ini. Tuhan Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup, dan kuasa-Mu dahulu, sekarang, selamanya tetap sama dan gak pernah berubah. Untuk itu pada malam hari ini Tuhan, setiap kami yang datang ke tempat ini, kami percaya Engkau sudah utus setiap kami. Dan kebenaran firman-Mu disampaikan, bukan hanya kami sekedar mau belajar Tuhan, tapi boleh membuktikan bahwa kuasa Yesus itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih semuanya, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya, haleluya. Sama-sama katakan, ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Ya, boleh, sebenarnya gak boleh duduk dulu ya. Ya, kasih salam dulu kanan kirinya, boleh katakan, engkau diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, haleluya. Pemain keyboard boleh temenin saya enggak? Gak pegel kan? Ya udah. Karena sampai malam ini. Kira-kira sampai jam berapa saya pagem? Sampai jam berapa? Sampai malam, besok pagi ada yang mau? Ready ya, saya juga. Enggak, jangan lah. Besok mesti jalan lagi. Tadi pagi. Saya besok kalau pagi tuh suka olahraga tuh. Dekat dari rumah ortu saya. Tuhan, saya mau bicara apa nih untuk jemaat-Mu di NIC ini? Ketika udah 5 putaran, baru Tuhan bilang gini. Tuhan Yesus bilang gini di telinga saya. Sampaikan, aku mengasihi umatku dengan kasih yang kekal dan tidak pernah binasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara percaya adalah umat yang dikasihi Tuhan? Berapa banyak yang percaya? Ya, kasih tahu kanan kiri yang kau dikasihi Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan gak? Itu loh saudara. Jadi mungkin kalau di player, saudara udah lihat ya itu saya di situ ada datanya. Jadi saya mau, sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya akan saksikan ini saudara. Karena memang waktu ketika saya di ruang ICU di RS Darmais, Tuhan Yesus memerintahkan saya untuk sampaikan ini kemanapun kamu saya bawa, kata Tuhan. Oke, siap Tuhan. Jadi saya sampaikan ini saudara. Nah mungkin kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah dengar kesaksian saya sebelumnya, ya pasti ada yang udah pernah dengar belum di sini? Oh, Kak Ruth, ada Kak Ruth nih. Saya kenal lama dengan Kak Ruth nih. Nah jadi saya ini satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Tuhan Yesus saudara. Jadi saya sudah meninggal waktu itu. Oh, kaget ya, udah meninggal. Siapa yang bicara depan nih? Saya udah meninggal tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Jadi singkat saja, cepat saja. Boleh foto-fotonya ditayangan, bro? Nah jadi waktu itu saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan divonis terkena kanker darah seperti ini. Nah ini foto waktu 4 tahun yang lalu saya masih bekerja di konsultan ISO ya di Jakarta. Saya habis pulang dari pelayanan waktu itu, kondisi tubuh baik-baik aja, sehat, nggak terjadi apa-apa. Boleh foto selanjutnya? Akhirnya di bulan Januari 2022 itu sudah mulai terjadi keanehan di tubuh saya. Ya, saya waktu bekerja terakhir di Tangerang. Berat badan saya menurun, kulit menghitam, ya menghitam pekat itu. Terus urat-urat di tangan kanan kiri saya, vena kecil disebutnya, itu bermunculan seperti kalau kita angkat beban berat. Ini saya kasih tahu dulu gejala-gejalanya. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara atau mungkin punya saudara atau keluarga atau siapapun mengalami sama seperti ini, kemungkinan besar itu leukemia atau kanker darah. Nah jadi muncul urat-urat di seluruh tangan saya, berat badan saya turun dan akhirnya saya periksa waktu masih di Tangerang, ternyata ada kelainan di darah saya dan saya dijumpai ternyata darah saya itu leukositnya tinggi atau disebut hyperleukosit. Mengakibatkan apa? Akhirnya darah tuh keluar dari telinga tuh tadi tuh. Yang warna hitam tuh darah di telinga kanan, di telinga kiri juga udah mulai rusak. Karena darah itu tersumbat oleh gedang telinga, akhirnya darah tuh keluar dari hidung. Bukan mimisan ya. Terus lanjut, di bulan berikutnya di Maret 2022, mata kanan kiri saya tuh juga keluar darah saudara. Serem banget gak tuh? Coba bayangin, udah keluar darah di mana-mana. Ya.
Dan waktu itu dokter belum bisa memvonis menentukan nih saya jenis penyakit apa gitu kan, karena perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan akhirnya di bulan Maret, April, Mei 2022 saya diambil darah, ya, dan itu masih di Tangerang, hasilnya cukup lama. Tapi di bulan Juni, Juli, Agustus 2022 saat itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Nah jadi waktu itu saya worship leader. Nah tadi yang WL nih, Pace ini teman saya nih, teman lama kawain dia, ketemu lagi kita. Nah jadi saya tetap masih melayani pekerjaan Tuhan. Boleh foto selanjutnya, bro. Nah itu ini yang foto keponakan saya. Nah jadi kemana-mana saya melayani pekerjaan Tuhan pakai masker oksigen kayak gini, saudara. Pakai masker oksigen karena saturasi darah saya itu udah nggak stabil, ya nggak bagus gitu. Jadi sewaktu-waktu ketika saya di mimbar kayak gini tuh bisa kolaps jatuh gitu. Dan ini belum dirujuk ke RS Darmais ya, masih tahap observasi karena memang kalau kanker itu perlu diobservasi dulu, nggak main bisa langsung di kemo. Nah itu saya pakai masker oksigen kemana-mana gitu kan. Boleh foto selanjutnya. Nah jadi waktu pas saya pelayanan di Jakarta itu di bulan Juli tepatnya, tanggal 3 Juli 2022 ya. Ketika saya lagi selesai mimpin pujian, saya mau turun, ini posisi mata saya ini udah ngeblur gitu, nggak jelas lihat jemaat tuh nggak jelas, baca pun nggak bisa. Tiba-tiba dengan sangat jelas saya dengar suara Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya kalau lengkapnya itu di Mazmur 37 ayat 5 ada ya. Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak lengkap. Siapa yang bicara gitu, di kanan kiri nggak ada orang. Nah jadi mas saya udah ambil darah, karena waktu hasilnya cukup lama, sel darah tepi saya diambil. Akhirnya di tanggal 8 Juli 2022, saya dapat note dari WA di rumah sakit, dibacakan, ternyata saya divonis kanker darah atau leukemia. Ya. Dan hidup saya hanya 3 bulan saja, terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Dan saya meninggal di tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais, dibawa untuk pengobatan lebih lanjut waktu itu ya. Saya jujur takut saudara, siapapun di sini yang divonis khususnya kanker ya, pasti takut, itu manusiawi, sama saya juga. Karena saya tinggal hanya menghitung hari saja. Bayangin aja saudara, jika hidupmu dikatakan sama dokter, hanya 3 bulan saja, apa yang mau dibuat? Jadi saya hanya menghitung hari-hari saja, gitu loh, menuju pada kematian saya. Dan saya dibawa di Darmais, saya berdoa sama Tuhan, kalau memang kamu bawa saya di rumah sakit ini, saya simpel minta sederhana sama Tuhan, jangan bikin kepala saya pusing dan mual. Dan itu Tuhan genapi dan terjadi. Saya nggak ada sedikit pun pusing, saya tidak ada sedikit pun mual, makan seperti biasa. Sedangkan pasien yang lain tuh makan udah pakai sonde, atau sonde ya, cairan. Di sini ada dokter nggak? Dokter? Ibu dokter apa? Dokter apa? Oh dokter umum. Apa nih agak nyerempet dikit ya. Nah jadi waktu pas itu saya makan biasa gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU untuk tindakan lebih lanjut. Karena waktu pas di ruang IGD itu karena masih COVID, jadi saya kena COVID juga saudara. Jadi udah leukemia, hyperleukosit sama COVID 3. Ditangani 5 dokter spesialis semua. Ya. Saya dibawa masuk ke ruang ICU, boleh foto selanjutnya. Nah jadi ini di ruang IGD, waktu pas lagi transfusi darah, itu udah kurus banget ya, karena HB saya juga udah sangat rendah. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi ya. Nah jadi itu saya difoto tuh sama kakek ipar saya. Nah jadi saya dibawa naik ke ruang ICU, sampai suster bilang gini, kamu tahu nggak, semua pasien yang keluar dari ruang zona merah, jadi zona merah dulu sebelum ke ICU, itu semuanya meninggal, hanya kamu yang hidup, dibilang itu. Dan saya percaya ini pasti ada maksud Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar orang yang terkena sakit kanker darah atau leukemia, itu kebanyakan lewat saudara. Cepat sekali kok kanker darah. Tadi saya juga baru dapat kabar nih dari ada satu pasien. Saya jadi nanganin pasien juga sekarang, walaupun saya bukan dokter gitu kan. Nah jadi waktu pas saya dibawa ke ruang ICU, nah itu kondisi saya itu lagi di infus. Ini foto selanjutnya boleh? Foto selanjutnya. Nah ini saya duduk di ruang ICU,
Nah itu saya foto sendiri karena tidak boleh dijenguk oleh siapa-siapa. Jadi dipasangin sensor tubuh saya semuanya, saya ambil di infus. Nah akhirnya saya mengalami masa kritis tanpa tanggal 4 September 2022. Ya, 4 September 2022. Nah jadi waktu pas tanggal 4 tuh hari Minggu, menuju ke tanggal 5 September 2022 itu makin parah saudara. Dan ini luar biasanya apa? Kalau dirawat di ruang ICU itu kan nggak boleh bawa handphone, betul ya dok? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Saya boleh loh. Kenapa bisa boleh? Nah, padahal dokter tahu, security tahu. Jadi memang ada maksud Tuhan tuh, saya untuk dokumentasikan ini. Supaya nanti ketika saya sudah pulih, untuk sampaikan ini. Karena kalau saya hanya bersaksi lewat verbal seperti ini, mungkin orang, kasihan si Agung, kasihan si Agung. Tapi kalau udah kayak gini, ini beneran saudara, itu saya nggak mandi 12 hari itu. Nah jadi waktu pas di tanggal 4 menuju tanggal 5, saya lagi di infus, karena saya perlekosit, hancur seluruh tangan saya ini, setengah badan lah. Seperti orang kayak dicambuk gitu. Habis semuanya, seperti kayak disayat-sayat gitu, habis. Itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Boleh foto selanjutnya. Ya, jadi akhirnya waktu pas di ruang ICU itu di tanggal 5 menuju tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi karena saya udah gemeteran, udah gak tahan, disuntik morfin 24 jam. Saya bilang suster tolong cabut aja karena saya udah gak tahan gitu. Tapi tetap dipasang gitu karena obat katanya. Ya udah, saya udah berserah total sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan dalam sekejap mata, tepat tanggal 5 September 2022, jam setengah 3 pagi, karena di ruang itu ada jam, saya tuh sudah tidak ada saudara. Nah jadi banyak yang nanya ke saya, Kak Agung lihat apa waktu pas dibawa Tuhan naik ke langit? Yang saya lihat tuh cahaya putih terang berkilauan. Jadi tubuh saya dilingkupi cahaya putih. Kalau cahaya putih contoh, kita lihat cahaya ini, 30 detik aja, silo nggak? Silo kan? Ini nggak ada silo-silonya, nggak ada panas-panasnya. Itu suasana tuh enak banget, damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kelepasan, cicilan pun lunas saudara, ya kan? Ya, ini aja, enak banget gitu. Tapi hanya beberapa detik aja saya dibawa ke sana sama Tuhan. Kemudian akhirnya saya dibawa balik lagi tuh jam 7 pagi. Nah jadi semua pasien yang meninggal di ruang ICU itu tidak langsung dipindah, baru paginya, karena yang di samping kanan saya itu ibu-ibu kanker payudara, kena kanker payudara sama COVID, akhirnya meninggal, subuh meninggal, paginya baru dipindahin. Nah itu pas di tanggal 5 September, jam 7 pagi saya mau dibawa, saya udah tutupin ini apa, kain putih gitu. Susternya mau pindahin, dia kaget gitu kan, susternya bukan dari kalangan kita, tahu ya kalau di sana, bukan dari kalangan kita, dokternya juga sama. Dia kaget, kok kamu masih ada? Berarti kan saya udah gak ada gitu kan. Dipanggil dokter jaga, dilihat semua hasil rekaman dari komputer. Sampai dokter saya bilang gini, kamu luar biasa kalau kamu boleh pulih, boleh hidup, boleh bangkit kembali. Ini semua karena mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Gitu saudara. Ini baru awal saudara, ya kan. Di tanggal 6 September berikutnya, di hari Selasa 6 September 2022. Nah ini karena tangan saya hancur, itu saya akhirnya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi vena saya ini dibolongin. Nah, dokter pasti tahu, Bu dokter tahu ya. Masukin port ya untuk kemoterapi, untuk ambil sampel darah kayak gitu-gitu dah. Foto selanjutnya boleh. Nah tuh hancur tangan saya seperti itu saudara. Itu sakitnya luar biasa. Itu saya setelah bangkit dari kematian, ini saya foto sendiri, semua saya foto sendiri. Dan akhirnya waktu pas di tanggal 6 September 2022 hari Selasa, saya masih di ruang ICU, ya. Saya kasih gambaran sedikit ruang ICU itu tembok kaca, pintunya kaca, sliding ada passwordnya, ya. Jadi hanya dokter dan suster yang boleh masuk ke situ. Jam 6 pagi, 6 September 2022, tiba-tiba seperti kayak ada hembusan angin datang dari pintu kamar saya tuh, hus gitu kan. Tapi bukan angin blower AC bukan. Dan hembusan angin itu memeluk saya dengan erat. Manifestasinya apa? Itu saya nangis kayak anak kecil. Wah nangis jadi-jadinya gitu kan. Saya ngalamin sama seperti tanggal 5 September.
kasih yang kekal, damai sejahtera, sukacita melimpah gitu. Ya saya percaya kasih yang kekal siapa? Tuhan Yesus kan, walaupun saya nggak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Jangan pikir wajah Tuhan Yesus seperti kayak di lukisan di gereja-gereja, bukan itu saudara. Saya nggak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Saya dipeluk, suster dokter ada di ruang jaga sebelah tuh, ya kan, dibatasin. Dia mau masuk, harusnya kan bisa dong buka pintunya. Itu dikunci sama Tuhan. Tak. Gitu. Saya sambil nangis, tapi saya sadar ngeliat dia, lihat mereka gitu, dokter sama suster. Dan saat itu memang antara waktu saya dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang gini ke saya. Dan ini juga apa yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Ini direkam di YouTube ya, nggak apa. Tuhan bilang gini ke saya. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Saya makin tambah nangis saudara. Siapa saya? Saya sampah, saya harus binasa. Kita semua ini harusnya binasa, betul ya? Nggak ada satupun kita yang layak diselamatkan loh. Tapi semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu buktinya apa saudara? Tuhan Yesus itu cinta banget sama kita, ya. Dan engkau setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya kau berharga di mata Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan, ya. Apapun yang sudah terjadi di masa lalumu, itu Tuhan nggak lihat itu. Tuhan melihat sekarang agung seperti apa dan ke depan, ya. Ini hidup saya ini mau 3 tahun, ya dikasih bonus sama Tuhan. Saya juga nggak tahu sampai kapan saya, ya ketika tugas yang Tuhan berikan ke saya selesai, saya pulang. Karena rumah saya kan bukan di sini. Ada yang mau di sini selamanya? Hah? Mau? Kalau saya sih nggak mau. Ya, itu bukti cinta kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kita semua sayang dong sama Tuhan Yesus. Udah banyak yang sayang sama Tuhan Yesus. Saya tanya lagi, berapa banyak yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangan dulu biar difoto sama malaikat, di absen. Yakin ya? Mau ya? Mau semua ketemu sama Tuhan Yesus? Saya dikasih wisdom sama Tuhan gini. Tahu nggak ruang ICU itu apa? ICU, ya kan? Kalau kita aja ICU, saya berjumpa dengan engkau, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara kalau mau ketemu Tuhan Yesus masuk ruang ICU. Bercanda saudara. Emang saya ngalamin gitu kan. Dan akhirnya setelah peristiwa itu, mujizat Tuhan terjadi. Saya besoknya di PCR, COVID-nya langsung negatif. Dan leukositnya langsung normal dalam semalam. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Nah tinggal leukemianya gimana nih leukemianya. Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Boleh foto selanjutnya. Nah ini dia. Jadi saya diambil sumsum tulang belakang saya sini. Dibolongin. Ya BMP namanya. Terus disedot 5 cc sumsumnya. Tulang belakangnya dicungkil. Tak gitu kan. Tulang tidak bisa dianestesi. Betul dokter ya? Rasanya gimana? Nah, rasakan sendiri. Ngilu gitu ya. Dan saya percaya itu kalau saya berani semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya saya dapat kabar gembira dari dokter, dari rumah sakit. Saya boleh pulang dan rawat jalan. Sampai sekarang semua karena Tuhan Yesus Kristus. Gitu saudara. Foto selanjutnya. Ya ini Desember 2022 saya udah mulai lagi melayani pekerjaan Tuhan. Selanjutnya lagi. Nah, itu kurus banget ya. Itu saya bukan ya? Kurus ini waktu saya divonis 8 Juli, recovery leukemia Maret 2025 waktu saya khotbah di salah satu gereja di Church of God waktu itu. Nah ini foto selanjutnya boleh? Nah ini hasil molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Ya tahun lalu itu terdeteksi 0,27%, skala internasional 0,1. Dan foto selanjutnya boleh? Ini Maret kemarin 2025. Makin turun saudara di 0,11%. Jadi kalau kata dokter saya, ini ada kemajuan. Jadi progresnya semakin hari semakin baik. Sebenarnya kalau hitungan 0, ini udah sembuh. Cuman harus tetap perlu di maintenance. Jadi sampai sekarang saya masih minum obat kemoterapi oral. Oral ya, bukan yang apa? Yang infus gitu. Boleh foto selanjutnya? Nah, ini YouTube saya, kalau mau subscribe boleh. Subscribe aja. Sekalian mumpung saya di sini. Baru pertama kali saya ke sini. Oke? Lanjut bahan khotbah saya.